jalan yang terang dan berkati. Ya Tuhan kami, tidaklah bermain menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari antara Di suatu sore yang cerah, anak-anak sedang asyik bermain di tanah lapangan. Anak-anak yang perempuan dan laki-laki sedang asyik bermain lulu cinta, permainan khas kota Palembang. Sultan senang sekali. Dia punya banyak teman-teman yang saleh dan pandai. Tampaknya Sultan dan teman-teman tak ingin berhenti bermain di tengah keseruan permainan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, sudah azan asar. Wah, ayo teman-teman, waktunya kita sholat dan mengaji di masjid. Ayo Sultan, Gibran, Gatan, kita lanjutkan mainnya besok yuk. Nanti permainannya lagi seru nih. Gatan sedang mencari-cariku. Sholat dan mengaji kan lebih penting daripada bermain-main, teman-teman. Tapi aku kan sudah sering sholat di sekolah. Aku juga sudah bisa mengaji dan banyak hafalan kok. Kalau aku bolos sehari kan nggak apa-apa. Astagfirullah, Sultan Gibran. Sultan Gibran dan teman-teman asik sekali bermain lulu cilbuto. Padahal teman-temannya sudah berangkat sholat dan mengaji. Hari semakin gelap. Sultan, Gibran, dan teman-teman semakin asyik bermain. Hingga akhirnya Sultan terjatuh, lalu menangis. Maaf ya Sultan, aku tidak sengaja menginjak kakimu. Sultan pulang dengan mulai sedih. Lalu ia menceritakan pada ibu asyik bermain dan tak sengaja terjatuh oleh temannya. Ibu mengingatkan dan berusaha bertanya, kenapa kamu terjatuh, nak? Aku nggak tahu, Bu. Temanku menginjak kakiku hingga aku terjatuh kesakitan. Kenapa harus aku, Bu, yang terjatuh? Kita tak perlu menyalahkan keadaan, nak. Kenapa kita jatuh, kenapa kita sakit, hanya Allah yang Maha tahu. Mungkin kamu terjatuh itu agar kamu segera sholat dan mengaji. Aku bosan ngaji dan sholat terus setiap hari. Aku kan sudah bisa mengaji. Apa kamu sudah menambah hafalan ayat Al-Quran hari ini? Apa kamu sudah paham isinya? Sultan sedih dan menangis mendengarkan kata-kata ibu. Ibu mengirim Sultan masuk ke dalam rumah, lalu bercerita mengenai seorang anak yang harus akan ilmu dan cita-citanya. Nah, ada seorang anak bernama Muhammad bin Idris. Dia seorang anak yang hanya tinggal bersama ibunya. Namun, ia selalu rajin belajar saat anak-anak lain asyik bermain. Ia senang berada di Masjidil Haram dan menuntut ilmu dari ulama-ulama di sana. Saat usianya 9 tahun, ia sudah hafal Al-Quran. Muhammad yang biasa dipanggil Syafi'i adalah anak yang sangat kuat hafalannya. Suatu hari, gurunya di Mekah memintanya untuk menimba ilmu di Madinah. Ia pun berpamitan kepada ibunya. Dan dengan penuh kasih sayang, ibunya berpesan agar Syafi'i bersemangat menuntut ilmu di jalan Allah. Karena Imam Syafi'i pandai dan hebat ilmunya, ia diangkat oleh Khalifah Harun. Begitulah nak kegigihan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Apakah kamu juga mau soleh dan pandai seperti Imam Syafi'i? Iya ibu, aku ingin seperti Imam Syafi'i, bisa membuat bangga orang tua. Besok aku akan rajin belajar Al-Quran dan sholat. Alhamdulillah, ibu berdoa semoga Sultan dapat mengilhami nama Allah Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Nanti kamu dapat menjadi orang yang berilmu seperti Imam Syafi'i. Iya ibu. Nah teman-teman, apakah kalian juga bersemangat
giat dalam menuntut ilmu? Jika kalian bersemangat, maka Allah Alim akan mengilhami sifat tersebut ke dalam dada kalian, sehingga kalian pun dapat menjadi hamba Allah yang soleh dan soleha. Selamat belajar! Duhai bujang gadis berembang, jangan diam berpangku tangan. Waktu terus berjalan, jangan sampai ketinggalan. Lebih baik kau mulai dari sekarang. Jangan ragu dan bimbang, tunjuk gerak jangan pantang. Siapa tahu ganti kau jadi bangsawan. Duhai bujang gadis berembang, gayamu yang selalu dikenang. Asal kau bagus, buat Palembang untuk kemajuan kota kita. Asal kau bagus, untuk dicontoh untuk kemakmuran kota kita. Mulailah dari sekarang, membangun negeri kita kawan. Kalau mengoyangkan tangan, pasti lebih banyak tantangan. Dari itu payah beridola, tunjuk bersama tua kita. Kalau bujang gadis Palembang, pasti bisa lebih jauh.